Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suyadi Channel, teman-teman. Kali ini saya kembali akan mereview salah satu varian dari Mitsubishi Fuso Canter terbaru yang sudah Euro 4, yaitu FE73N. Jadi mobil ini 6 roda ya teman-teman, tapi mesinnya hanya yang 108 PS ya, atau sama dengan mesin yang engkel. Untuk bannya sendiri ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang Mitsubishi engkel ya, yaitu hanya ukuran 700 ya, dibandingkan dengan yang ban engkel bannya 750 ya, jadi lebih kecil. Di sini saya tidak akan membahas secara detail ya untuk tampilan eksterior, karena ini sama saja dengan varian-varian Canter sebelumnya atau varian Canter yang lainnya. Lebih saya soroti untuk performa ya dari mobil ini. Jadi untuk top speednya 105 km per jam ya. Kalau kita lihat ini untuk dimensinya, panjang totalnya itu 5,96 meter ya teman-teman ya. Untuk wheelbase-nya 3,35 meter ya. Jadi untuk panjang karoseri hanya sekitar 4,25 meter ya, hampir sama dengan FE84 HD. Jadi ini karena GPW-nya hanya 7 ton, otomatis untuk daya angkutnya pun tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Tapi lebih besar daripada engkel ya, karena ini mobilnya 6 ban. Secara fitur ini hampir sama dengan varian Canter lain, sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Jadi ini masih formasi lengkap, perisai kolong juga masih nempel, belum dicopot ya. Nanti akan kita lihat untuk engine-nya ya dan lain-lainnya ya, kita akan bandingkan barangkali dengan versi sebelumnya. Jadi untuk daya tanjaknya ini hanya 27 tangan ya dari maksimum GPW-nya ya, karena ini memang dirancang untuk jalan raya yang datar ya. Jadi untuk rasio kardannya juga tidak terlalu besar ya, hanya 4,875 ya. Ini ukuran bannya teman-teman 716/14 play rating ya, menggunakan ban gajah tunggal. Ini peleknya hanya menggunakan 5 baut ya teman-teman ya. Jadi ini sama dengan kompetitornya Hino Dutro. Kita lihat ini untuk reservoir air radiator ya. Posisi lumayan tinggi, mudah dijangkau juga, ada di sisi kiri ya, di belakang cabin. Kita lihat lagi di bawahnya, ini ada kotak sekring untuk engine ya. Dan di bawahnya lagi ini ada kotak untuk ECU-nya ya, Electronic Control Unit. Jadi udah di sini ini lengkap ya, ini selanya otaknya dari mesin ya. Jadi untuk sistem kontrolnya atau sistem kendalinya dari situ. Untuk baterainya menggunakan 2 baterai ya. Sudah dilengkapi dengan water separator ya, water sediment, untuk menyaring kandungan bahan bakar ya yang akan masuk ke dalam ruang mesin. Rekomendasi dari pabrik ya, harus menggunakan bahan bakar yang mengandung setan number di atas 51 atau lebih ya. Kita lihat untuk kaki-kakinya, untuk ban belakang menggunakan ban gajah tunggal ya, sama tentu saja dengan yang depan. Ukurannya 700, 16 peleknya dan 14 play rating ya. Untuk suspensinya menggunakan bekas daun ya, dilengkapi dengan peredam kecut ya. Kita lihat lagi untuk sisi belakang, ini untuk lampu-lampunya ini standar dari pabrik ya teman-teman. Jadi nanti akan dipakai untuk kelengkapan karoserinya, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk rasio gardannya 4,875 ya, jadi kecil, mungkin lebih kecil dibandingkan yang lama ya. Jadi diprioritaskan untuk jalan datar supaya lebih maksimal kecepatannya ya. Sekarang kita lihat untuk tangki bahan bakar kapasitas 100 liter. Rekomendasi dari pabrik supaya performa mesin bagus menggunakan solar deck ya, atau bahan bakar solar dengan kandungan setan number 51 atau lebih. Kita lihat ini untuk air intake ya, ada di sebelah kanan, posisi tinggi ya. Sayang mobil ini belum dilengkapi dengan dash indikator ya, ini rumah filter udaranya.
Jadi nanti akan kita lihat ya untuk engine-nya teman-teman ya, dan suaranya tentu saja. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan DOC muffler ya teman-teman ya. Baiklah, sekarang kita langsung lihat untuk engine-nya. Jadi untuk mesinnya itu menggunakan 4V21 2AT4 ya. Jadi mesin ini sama dengan yang digunakan untuk Mitsubishi FE71 long maupun FE71 ya. Jadi yang engkel jenisnya sudah common rail, 4 silinder, kapasitas 3907 cc ya, diameter langkahnya 104 kali 115 mm, sudah dilengkapi dengan EGR, exhaust gas recirculation ya, untuk mengurangi kadar NOK nya ya. Tenaga maksimum yang bisa dihasilkan 108 PS di putaran 2500 rpm dan torsi maksimumnya 31 km di putaran 1000 sampai 2500 rpm ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan versi yang Euro 2 atau versi sebelumnya, tenaga dan torsi maksimum didapat pada putaran mesin yang lebih rendah ya. Jadi bisa menghemat bahan bakarnya. Walaupun mesinnya tenaganya lebih kecil ya, 108 PS dibandingkan yang lama, tapi torsinya jauh lebih besar ya, yaitu 31 km ya. Jadi kalau untuk mesin, untuk mobil sangat nyaman jika torsinya besar ya. Jadi untuk jalan, waktu permulaan jalan, tarikannya juga jauh lebih ringan ya dibandingkan hanya tenaga yang besar. Sekarang kita masuk ya ke dalam cabin Mitsubishi Fuso Canter ya, FE73N. Jadi untuk setirnya ini 2 palang, sudah bisa tilting and telescopic steering ya, bisa digerakkan maju mundur maupun naik turun ya, pasti jauh lebih nyaman. Kita lihat sekarang untuk layoutnya. Jadi kalau kita lihat secara seksama tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman dibandingkan dengan versi yang Euro 2 ya, atau versi sebelumnya. Jadi baik warna maupun fitur-fiturnya tidak berubah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba nyalakan atau start up ya untuk mesinnya. Jadi kita lihat ini untuk tachometernya, ada di sisi kiri, di tengah speedometer ya, yang tertulis 160 km/jam ya maksimum, dan sebelah kanannya lagi ini untuk indikator suhu mesin dan indikator bahan bakar ya. Jadi simpel-simpel aja. Di tengah ada odometer model digital ya, jadi bisa untuk mengetahui trip A, trip B ya, dan jumlah kilometer ya. Untuk lampu cabin menggunakan LED, di bawahnya ada spion ya, sekaligus monitor untuk kamera mundur. Sudah dilengkapi dengan head unit ya, mereknya GVC single DIN. Bisa akses untuk radio FM, USB, AUX. Suaranya lumayan jernih ya teman-teman, bisa untuk menemani pengemudi ya dalam perjalanan jauh barangkali ya. Kita lihat ini ada laci penyimpanan terbuka ya di bawahnya. Sekarang kita lihat untuk transmisinya ya, menggunakan M025 S5 5 speed maju dan 1 mundur ya. Posisi tuas transmisinya ada di dashboard, jadi ringkas. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih.